Assalamualaikum, hai sahabat bisnis rumahan Putri, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi dan saya akan memberitahukan gimana sih sebenarnya perjalanan saya selama membuat bros akrilik dari awal hingga sekarang ini. Nah, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel kami, boleh di-subscribe dulu ya, supaya teman-teman bisa mengetahui info-info selanjutnya dari bisnis rumahan kami. Awal mulanya saya berkeinginan untuk membuat bros sendiri itu di tahun 2013. 2013 tepatnya di akhir tahun ya teman-teman, bulan Desember. Pada saat itu ketika saya baru menikah ya, saya mempunyai beberapa koleksi bros, tapi bros saya itu banyak yang sudah rusak ya sebenarnya. Dan saya mengakalinya dengan memakai lem, kemudian saya jahit pakai jarum jahit. Nah, tapi kalau untuk bros yang sudah patah atau yang sudah tidak bisa lagi disambung, maka mubazir ya, tidak bisa lagi dipakai. Nah, jadi saya tertarik ya, kenapa sih kok saya nggak membuat bros sendiri? Kalau kita membuat bros sendiri kan kita tahu ya kekuatan ataupun kelemahan bros tersebut, dan juga kita bisa mengkalkulasikan bahan-bahannya terbuat dari apa aja, kita bisa pilih sendiri. Nah, dari awal itu ya, saya coba searching di Google, di Facebook, juga di ya, tempat-tempat ini ya, belanja online. Saya menemukan salah satu contohnya itu seperti aksesoris koleksi Kiki. Lalu ada juga dari Facebook dari Mbak Wi Fatia. Nah, kalau dari koleksi Kiki itu kita banyak banget ya mempunyai bahan-bahan ataupun cara buat bros yang unik-unik ya. Nah, kalau dari Mbak Wi Fatia itu terbuat dari akrilik juga ya, dan beliau menggunakan senar pancing untuk mengkaitkan akrilik satu dengan akrilik yang lainnya. Kalau dari yang lain biasanya menggunakan kawat, ada yang namanya kawat super, terus juga kawat aluminium, kawat tembaga. Nah, jadi macam-macam ya sebenarnya jenisnya. Nah, karena saking banyaknya bahan-bahan bros tersebut, saya jadi semakin penasaran gimana sih sebenarnya cara membuatnya gitu kan. Jadi memang bahan-bahan yang bagus itu sangat menentukan ya kualitas bros yang mau kita buat. Diperhitungkan juga kesulitan cara membuat brosnya, itu akan membuat bros tersebut hasilnya nanti menjadi semakin unik dan harga jualnya juga semakin tinggi guys. Nah, akhirnya saya tidak hanya mengkoleksi bros untuk dipakai sendiri ketika saya pakai, misalnya pada saat bekerja ataupun pada saat saya jalan-jalan silaturahim ke rumah kawan ataupun ke komunitas-komunitas yang saya kunjungi. Mereka banyak yang bertanya ya kepada saya gitu, Mbak Putri itu brosnya cantik banget, beli di mana gitu kan. Oh ini saya buat sendiri Bu gitu, atau ini saya tadi barusan siap nih buatnya di rumah Mbak gitu kan. Nah, oh jadi Mbak Putri buat sendiri brosnya? Iya. Waduh, bisa nggak sih saya pesan gitu kan, atau bisa nggak sih ajarin saya juga cara buatnya? Oh boleh. Nah, saya seneng banget gitu ya bisa mendapatkan komentar-komentar seperti itu. Dan akhirnya saya mempunyai ide kalau saya juga bisa menyediakan bahan-bahan bros dan juga mengajarkan teman-teman untuk membuat bros. Apalagi jika ada pesanan-pesanan, saya juga bersedia untuk membuatkan pesanan yang mereka pesan dari saya. Teman-teman, berikut akan kita beritahu ya bahan-bahan dasar apa aja sih yang harus kita miliki untuk membuka bisnis rumahan bros akrilik di rumah kita masing-masing. Nah, yang pertama adalah
3 jenis tang. Yang pertama ini tang potong, lalu tang putar, dan tang jepit. Tang ini digunakan ketika saya akan membuat bros yang kita pakai dengan kawat. Kawatnya ini guys, ini adalah kawat super ya. Nah, dengan ketebalannya itu 0,4 mm. Lalu ada juga kawat yang berwarna seperti ini, lebih kecil lagi ya. Ketebalannya ini 0,3 mm. Kemudian ini adalah kawat yang lebih tebal lagi, yaitu 1 mm. Lalu untuk bahan-bahannya seperti ini ya guys. Ini hanya beberapa contoh saja bahan-bahan akrilik sedikit yang masih kita punya. Jenisnya ada juga mutiara ya, yang nanti kita perlukan. Teman-teman bisa menyesuaikan bros apa sih yang mau digunakan, yang mau dibuat ya. Jadi kita bisa pilih sendiri bahan-bahannya. Kemudian kalau teman-teman ingin mempermanis bros, kita bisa menggunakan bunga clay. Bunga clay ini bisa kita letakkan di tengah ya, di bros yang mau kita buat. Baik. Lalu selanjutnya ada juga jenis batu ya. Ini contohnya ya, batu tetes. Ada juga batu yang berbentuk donat, dan ada batu yang berbentuk petak seperti wajik, bulat, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Nah, ada juga ya kotak. Nah, box banyak ya jenisnya. Ini terbuat dari beludru, tutupnya plastik bening. Ada yang terbuat dari karton duplek ya, dan ada juga yang terbuat dari kayu, sesuai dengan teman masing-masing. Tuspin kalau teman-teman mau memakai ini ya, ini saya beli. Lalu kalau menggunakan plastik saja, nah ini juga bisa kita sediakan. Jadi kalau misalnya kita membuat pesanan, misalnya untuk pernikahan ya, souvenir, kita pasti sangat butuh banget ya plastik kecil-kecil seperti ini. Ini namanya bros tawon. Ini juga. Lalu ini bros kerang ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini bros batu donat ya. Nah, jadi di belakangnya kita pasang peniti yang tidak tampak ya kawatnya. Cantik banget. Lalu nah, ini adalah hasil modifikasi ya untuk bentuk bros yang saya buat. Nah, ini yang kita gunakan ya dari kawat-kawat yang ketebalannya beda-beda tadi. Bros dengan menggunakan bunga clay, dan di belakangnya juga berbeda ya guys. Penitinya ini lebih elegan kalau kita pakai tutup ya. Bros kawat batu tetes. Nah, banyak juga ya permintaan untuk membuat bros yang mini dan yang sederhana ya, yang simple tapi tetap
unik ya guys, tetap cantik dan jarang loh ditemui karena biasanya kalau saya membuat bros itu bisa tidak sama ya bentuknya dengan bros-bros yang lain. Jadi setiap jenis bros ya, bentuk bros itu susah ya untuk membuat yang bentuknya sama kembali dengan bros yang pertama saya buat. Biasanya sih jadi beda bentuknya. Nah, ini dia guys, bahan-bahan dasar yang harus kamu punya ya jika kamu ingin memulai usaha bisnis bros akrilik di rumah kamu masing-masing. Nah, setiap kita pasti punya ya desain bros masing-masing dan ini menjadi suatu tantangan untuk menggali kreativitas kita. Ayo, silakan mencoba. Oke teman-teman, gimana setelah teman-teman menyaksikan video ini? Semoga ya teman-teman juga mempunyai semangat untuk membuat bisnis rumahan bros akrilik di tempat tinggal teman-teman masing-masing. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Terima kasih.